Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak di sini nama Bapak Yakub ya. Bisa kalian panggil Pak Yakub. Bapak di sini menggantikan Pak Faik untuk mengajar kelas kalian. Sebenarnya Bapak juga sudah mengajar dari kemarin-kemarin, namun karena jadwal kalian itu libur, jadinya Bapak belum bisa masuk, dan sekarang Bapak baru bisa masuk. Dan mungkin ini juga merupakan pertemuan terakhir karena Bapak hanya mengajar sampai akhir Agustus. Okay. Sebelumnya Bapak akan absen dulu satu persatu bagi yang sudah hadir. Dan nanti untuk teman-teman yang belum hadir bisa dikasih tahu untuk bisa memberitahu Bapak ya di akhir pelajaran nanti. Bapak absen dari yang pertama nggih? Aftar Zia Akil ada nggak? Hadir Pak. Aprilia Betari Saraswati Wijaya. Hadir Pak. Arya Satria Brahmana. Gak ada. Selanjutnya Aurelia Nurkaila Kartika Wibowo. Gak ada. Oh, Arya ya jadi hadir ya. Oke, maaf sekarang sudah terdengar belum? Oke. Untuk yang sudah di absen bisa di nonaktifkan dulu mikrofonnya agar tidak mengganggu teman-teman yang lain, oke. Oke, Bapak lanjut yang keenam, Elisia Belvania Mahadewi. Hadir Pak. Kansa Akila. Hadir. Leonard Delvin. Maulida Fatimah Zahra. Mehrunisa Naila Iza. Belum hadir. Oh, hadir. Selanjutnya Muhammad Dafa Fahrizal. Hadir Pak. Muhammad Farhan Pratama. Muhammad Hanan Ghazian Azfar. Belum hadir. Selanjutnya Muhammad Ibni Saidan Jamil. Belum hadir juga. Yang selanjutnya Muhammad Riyandra Abdullah Firos. Belum hadir. Najwa Anara Sazia. Najwa ada enggak? Hadir. Selanjutnya Navin Mardinata. Selanjutnya Najwa Putri Pratama. Hadir Pak. Selanjutnya Nazia Yasmin Nindira. Hadir Pak. Rasika Azalia Zain. Hadir Pak. Ratna Aulia Indrayanti. Tidak ada. Selanjutnya Rizky Seno Bahtiar. Belum hadir. Selanjutnya Fanya Aurelia Azahra. Wira Aditya Sutanto. Belum hadir. Yuda Danul Afida. Oke, nanti untuk teman-teman yang belum saya absen di akhir, G. Sekarang saya akan mulai dulu masuk ke pelajaran. Sekarang masuk ke bab yang ketiga, G, bab Thaharah.
Materi kita kali ini yaitu pengertian toharoh mengenai seputar toharoh ataupun bersuci. Silakan disimak PPT-nya. Nah, toharoh yaitu artinya bersuci. Bersuci dari apa ya? Bersuci dari kotoran yang ada pada diri kita sendiri, baik kotoran yang berasal dari luar maupun kondisi pada diri kita sendiri, seperti itu nggih, dengan cara berwudu ataupun mandi besar. Dalil taharah yang Bapak ambil di sini ada dari hadis riwayat Muslim. Di buku juga ada dan di situ sudah lengkap. Sini Bapak ambil satu saja. La tuqbalu sholatun bi ghairi tuhur. Salat tidak akan diterima tanpa bersuci. Di sini tidak hanya sholat saja, ada tawaf ataupun ketika kita membawa Al-Quran juga harus bersuci. Maksudnya bersuci yaitu wudu ya. Bersuci juga bisa dengan mandi ataupun membersihkan diri dari lainnya, tergantung pada kondisi yang kita inginkan. Jika kita ingin sholat, artinya kita harus berwudu, ataupun ketika kita berhadas besar, kita harus mandi, wajib mandi besar. Namun ketika kita tidak melakukan ibadah yang harus dalam keadaan suci, kita cukup membersihkan diri dari najis saja. Selanjutnya ada pembagian taharah. Pembagian taharah yang pertama ada taharah dari najis dan yang kedua ada taharah dari hadas. Sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut, Bapak akan menerangkan mengenai perbedaan dari najis dan hadas. Najis yaitu kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yaitu sesuatu dari luar ya, baik berupa itu darah, ya kan, air kencing, bangkai, nanah dan lain sebagainya yang dihukumi najis. Ketika itu menempel pada badan ataupun pakaian yang kita kenakan, maka itu menjadikan kita tidak bisa beribadah seperti sholat atau tawaf. Itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Sedangkan hadas adalah keadaan atau kondisi tidak suci pada diri kita sendiri ya, pada diri sendiri yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan sholat, tawaf dan lain sebagainya ya. Jadi kalau najis itu sesuatu yang dari luar, sedangkan hadas itu sesuatu yang ada pada diri sendiri yang disebabkan salah satunya dari buang angin, buang air besar, buang air kecil. Nah itu menyebabkan kita ini berhalangan atau berhadas untuk melakukan kegiatan ibadah yang harus dalam keadaan suci. Itu untuk saya ingatkan lagi, nanti kalau ada yang kurang jelas ataupun ada yang merasa ada perlu ditanyakan, silakan aktifkan mikrofonnya dan nanti langsung bertanya saja. Oke, saya lanjut ke selanjutnya, yaitu macam-macam air. Nah, sebelum kita melakukan taharah bersuci, kita harus punya materi untuk bersuci. Materinya apa? Air. Air sendiri itu tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci, baik itu bersuci wudu maupun mandi ya. Ada macam-macam air yang telah dibagi. Ini sesuai dengan di buku, Bapak akan menerangkan ada 6 pembagian airnya. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak adalah air suci yang juga mensucikan. Air ini bisa digunakan untuk berwudu maupun untuk mandi besar, kan, mandi wajib. Yang termasuk dalam air mutlak adalah air sumur, mata air, sungai, laut, hujan, embun, dan juga salju. Nah, air-air tersebut yang Bapak terangkan tadi, yang Bapak sebutkan, itu bisa digunakan untuk bersuci ya. Yang kedua, air mustakmal. Air mustakmal ini sendiri ya air suci tapi tidak bisa mensucikan atau tidak bisa digunakan untuk berwudu. Air ini contohnya seperti
air yang telah dipakai untuk wudhu ataupun mandi yang jumlahnya sedikit gitu ya. Jadi kalau itu jumlahnya banyak, katakanlah itu air laut misalkan ya. Jadi meskipun kalian mandi 7 kali, kalian wudhu di tempat yang sama, ketika itu di laut ya, ketika itu menggunakan air laut yang masih menyatu dengan semuanya ya, itu air bekasnya pun masih suci dan mensucikan, artinya masih bisa digunakan. Beda hanya kalau air itu jumlahnya sedikit, seperti ketika kita menggunakan air hanya 1 ember ya kan. Ketika menggunakan air 1 ember, meskipun sisanya itu masih cukup untuk berwudu, namun ketika itu sudah menjadi bekas dari kita berwudu sebelumnya, maka itu tidak bisa lagi digunakan untuk wudu, namun tetap bisa dikonsumsi ya, masih suci. Yang ketiga yaitu air musyammas. Air musyammas itu air yang suci namun terjemur terik matahari gitu kan, sehingga menjadi panas. Air yang seperti ini makruh digunakan untuk bersuci karena dapat menyebabkan iritasi kulit, dapat menyebabkan penyakit kulit. Sama halnya ketika kalian berwudu dari keran, dari pam, ketika pam itu terjemur sinar matahari kan biasanya itu menjadi panas. Nah itu kalian alirkan dulu sampai air yang terasa panas itu hilang ya, berganti menjadi air yang dingin. Jangan digunakan air yang panas, itu berdampak negatif pada kulit kita, tidak bagus ya. Selanjutnya yaitu air bercampur dengan benda suci. Air ini aslinya air suci mensucikan atau air pun suci biasa gitu kan. Namun karena tercampur benda suci apa ya kan? Seperti misalkan ya, benda suci lainnya bisa teh misalkan atau kopi itu. Ketika air yang tercampur dengan contohnya teh itu tadi dan airnya itu berubah warna dan rasa, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci atau taharah. Nah, sama halnya ketika kita mandi, umpama ya, ketika kita mandi ada sabun yang masuk ke dalam bak, sehingga bak tersebut berubah warna dan rasanya, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci meskipun jumlahnya juga banyak, kecuali kalau air tersebut tidak berubah kondisinya, walaupun air itu sedikit, tapi ketika hanya terkena katakanlah 1 tetes sampo misalkan, itu kan tidak merubah kondisi warna dan rasanya, maka air tersebut masih bisa digunakan untuk bersuci. Selanjutnya air yang berasal dari benda suci. Air ini contohnya berasal dari buah-buahan seperti kelapa, jeruk dan lain sebagainya. Meskipun kalian bisa memeras airnya hingga berliter-liter, namun air tersebut tetap tidak bisa digunakan untuk melakukan taharah ya. Hanya bisa digunakan untuk minum, hanya bisa dikonsumsi saja. Yang selanjutnya air mutan najis. Air mutan najis adalah air yang bercampur dengan najis, dengan sesuatu yang bisa dihukumi najis ya kan. Ketika ini tadi sama halnya dengan air yang bercampur dengan benda suci. Ketika air tersebut berubah kondisinya, baik itu warna maupun rasa, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk taharah. Namun ketika air tersebut masih tetap kondisinya kan, seperti halnya air laut, meskipun itu terkena bangkai, darah dan lain sebagainya, namun tetap dihukumi suci dan mensucikan karena jumlahnya yang sangat banyak. Jadi sedikit perbedaan mengenai wudu dan tayamum. Nah, untuk pertemuan pertama ini hanya setengah materi yang Bapak sampaikan. Untuk materi setengahnya lagi nanti akan disampaikan pada Senin depannya. Nah, dan untuk tugasnya kali ini nanti silahkan kalian merangkum dari PPT yang Bapak
share ya, nanti Bapak share di Classroom. Kalian rangkum saja seperlunya, kalian rangkum mengenai bab-babnya saja, mengenai poin-poin pentingnya saja. Nanti dikirim di Google Formulir yang akan Bapak sampaikan di Google Classroom juga. Oke, di sini ada 25 orang. Artinya masih ada beberapa lagi yang belum di absen. Silakan yang merasa tadi belum di absen atau masih ragu mengenai absensi, bisa diaktifkan mikrofonnya, sebutkan nama dan nomor absennya. Dan untuk tadi siapa ini, Rifki Seno itu absen nomor berapa nggih? Silakan sebelum kita akhiri, bagi yang belum di absen, bagi yang belum merasa tadi saya panggil, untuk segera menyetorkan nama dan NIM. Silakan, masih ada yang belum? Absen nomor 5, 15, 21 dan 22. Masih ada 4 orang lagi yang belum di absen. Tinggal 3 orang. Absen nomor 21 dan 22 belum ada atau memang tidak ada orangnya? Saya Pak absen 22. Absen 22. Yang 21? Tidak ada 21. Oke, kalau tidak ada, karena waktu juga sudah habis, Bapak cukupkan sekian. Untuk info tugas dan PPT-nya nanti Bapak share di Google Classroom, bisa kalian lihat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.